Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah infografis berjudul 6 hal mengenai manajemen proyek TIK. Infografis ini menjelaskan poin-poin penting yang perlu kita pahami dalam mengelola proyek di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sebelum saya menjelaskan poin 1 dan kedua, perkenalkan diri saya. Nama saya Zakifni Maduiza dengan NIM 1030 1233 0023. Pertama, manajemen proyek TIK adalah penerapan prinsip metode, alat, dan teknik manajemen proyek khusus untuk bidang teknologi informasi. Dalam hal ini, seorang manajer proyek harus mampu menggabungkan pemahaman teknis seperti software, jaringan, data, dan lain sebagainya dengan keterampilan manajerial seperti manajemen waktu, biaya, dan juga risiko. Selanjutnya, kita perlu tahu apa bedanya proyek dan juga kegiatan operasional. Proyek itu bersifat sementara, punya tujuan dan hasil yang unik. Sementara untuk kegiatan operasional bersifat rutin, berulang, dan berfokus pada efisiensi serta stabilitas suatu organisasi. Sekian untuk poin 1 dan kedua akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Halo, nama saya Marvan Adrian Siring. Saya melanjutkan ini dengan nomor 3 dan 4 di bagian jenis organisasi proyek dan proses manajemen proyek. Mari kita mulai. Di dalam jenis organisasi proyek ini ada struktur organisasi, di mana proyek ini dapat berbentuk di dalam fungsional, matriks, atau proyek murni. Nah, kalau di bagian fungsionalnya ini itu di mana proyek mengikuti alur departemen, dan manajer proyek ini tidak memiliki otoritas penuh dalam itunya. Kemudian ini matriks. Matriks ini kalau secara simple ini yang menggabungkan fungsi dan proyeknya itu. Kemudian ada proyek murni. Yang proyek murni ini itu di mana timnya ini bekerjanya penuh hanya untuk proyek tersebutnya gitu. Dan lanjut di bagian organisasi besar biasanya juga punya PMO, yaitu Project Management Office. Itu untuk mengelola portofolio yang proyeknya ini secara strategis. Kemudian kita bakal lanjut ke proses manajemen proyek. Yang proses manajemen proyek ini ada 5 tahap. Tahapnya yang pertama itu ada inisiasi, kedua itu perencanaan, ketiga itu ada eksekusi, yang kedua dari terakhir itu pemantauan pengendalian, dan yang terakhir adalah penutupan. Kalau yang di bagian inisiasi ini biasanya menentukan tujuan dan pemangku kepentingannya. Kemudian perencana ini membuat jadwal, anggaran, dan kemudian rencana kerja. Baru eksekusi. Eksekusinya ini melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan rencana yang ditentukan. Baru yang lanjutan pemantauan dan pengendalian ini. Waduh, baterainya mau habis. Pemantauan dan pengendalian ini memastikan proyek berjalan sesuai target. Baru penutupan ini kita menyelesaikan aktivitas dan mendokumentasikan pembelajarannya. Sudah selesai buat yang bagian 3 dan 4, akan lanjut pada teman rekan saya, Danis, nanti. Sebelumnya NIM saya 103012300450. Dah. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk poin 5 dan 6. Sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Muhammad Daniswara Mardika dengan NIM 103012300336. Pada poin 5 ini ada sertifikasi yang bisa diambil untuk meningkatkan dalam bidang manajemen proyek. Sertifikasi yang dapat diambil ada seperti Project Management Profesional atau PMP, dan Certified Associate in Project Management atau CAPM dari PMI. Selain itu juga ada Prince 2 yang populer di Eropa. Kemudian ada Agile Certified Practitioner PMI atau PMI-ACP itu untuk pendekatan Agile, serta sertifikasi Six Sigma yang fokus pada kualitas dan perbaikan proses. Selanjutnya ada tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Manajemen proyek didukung dengan berbagai alat dan teknik seperti Gantt chart, terus ada WBS atau Work Breakdown Structure, dan ada beberapa software juga seperti Trello, Asana, Jira, dan Microsoft Project. Ada juga seperti CPM dan PERT untuk perancangan waktu serta dashboard untuk memantau progres proyek. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang
Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.